Ketepatan aplikasi pupuk untuk tanaman terong di masanya adalah satu hal yang harus kita pertimbangkan ya teman-teman. Dan aplikasi obat setelah pasca pemupukan adalah satu hal yang harus kita lakukan untuk pencegahan jamur dan juga serangan hama seperti serangga. Kemudian obat seperti apa yang harus kita gunakan setelah ataupun pasca aplikasi pemupukan? Simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur tani, jumpa lagi dengan saya Bang Amel. Dan kali ini kita berada di lahan polybag untuk tanaman terong ya teman-teman. Dan terima kasih buat jenengan semua yang sudah hadir. Tidak lupa saya doakan semoga jenengan semua selalu sehat lah ya dan berkah rezeki. Kegiatan yang hari ini kita lakukan adalah aplikasi obat pasca aplikasi pupuk ya teman-teman. Jadi kalau kita setelah aplikasi pupuk, kalau bisa kita susuli fungisida dan juga insektisida untuk pencegahan jamur dan juga hama. Biasanya kalau tanaman setelah kita aplikasi pupuk itu pertumbuhan subur, dengan kondisi tanaman subur itu rentan penyakit seperti jamur dan juga rentan hama seperti belalang dan juga ulat. Kemudian obat apa saja yang harus kita gunakan setelah kita aplikasi pupuk? Yuk bersama-sama kita belajar. Ini adalah kondisi tanaman pasca aplikasi pemupukan di usia tanaman 15 hari setelah tanam. Untuk daun sudah mulai melebar, kemudian untuk pupus baru sudah berkeluaran, dan untuk batang sendiri sudah mulai membesar ya teman-teman. Kemarin itu aplikasi pupuk ketiga ya teman-teman di usia tanaman 15 hari setelah tanam. Itu kemarin saya salah bicara di video sebelumnya. Saya bilang pupuk kedua, seharusnya pupuk ketiga ya teman-teman. Dan pupuk kemarin yang kita gunakan, pertama kita menggunakan NPK Ponska Plus, kemudian kita mix dengan Karate Plus Boroni dari produk Merauke, lalu kita menambahkan asam amino dari produk Micropro. Kalau kita aplikasi pupuknya tepat dan untuk jadwal waktunya juga tepat, itu tanaman langsung bertambah kesuburannya dan tidak mudah yang namanya terserang penyakit dan aman dari yang namanya kematian ya teman-teman. Sampai sana itu langsung sehat dan subur semua. Dan ini satu lahan dari awal tanam sampai di usia 16 hari setelah tanam ini belum ada yang namanya kematian. Dan kita belum pernah sulam ya teman-teman. Buat teman-teman pemula yang mungkin masih bingung terkait jadwal pemupukan terkait untuk tanaman terong, pertama jangan bisa gunakan aplikasikan di 5 hari setelah tanam, kemudian 10 hari setelah tanam, dan 15 hari setelah tanam. Kalau bisa di pagi hari ya teman-teman. Jadi untuk tanaman terong di awal tanam itu jeda aplikasi pupuk itu 5 hari sekali, dan hasilnya itu tanaman satu lahan subur semua ya teman-teman. Biasanya kalau setelah aplikasi pupuk, kondisi tanaman itu untuk kesuburan itu bertambah ya teman-teman. Dalam arti kata, untuk daun itu karena dia menyerap nitrogen, itu untuk daun itu tingkat kebasahannya tinggi, kemudian pupus baru itu bermunculan. Dan untuk daun yang kondisi basah itu biasanya rentan jamur. Dan untuk pupus yang keluar itu rentan hama seperti trip dan juga kutu kubul ya teman-teman. Sehingga secara logika mau nggak mau kita harus segera susuli aplikasi obat untuk mencegah penyakit seperti tersebut. Obat yang kita gunakan setelah aplikasi pupuk adalah seperti ini ya teman-teman untuk kali ini. Dan yuk kita bahas pelan-pelan. Pertama kita akan menggunakan fungisida berbahan aktif klorotalonil dari produk Daconil dengan kandungan bahan aktif itu 75%. Untuk pencegahan jamur seperti busuk daun, bercak daun, dan juga kerak daun, dan juga busuk batang ya teman-teman. Kemudian untuk pencegahan hama serangga seperti belalang dan juga ulat, kita masih menggunakan dari produk Dangke dengan bahan aktif metomil 40%. Lalu untuk pencegahan hama trip dan juga kutu kebul supaya tanaman tidak mudah keriting dan bule, hari ini kita menggunakan dari produk Avidor dengan bahan aktif
imidacloprid 25%. Tidak lupa kita menambahkan perekat ini dari produk Polistik. Ini murah ya teman-teman, untuk membantu daya kerja obat ataupun pestisida. Kemudian untuk takaran air kita masih menggunakan kurang lebih setengah tangki 16 liter atau 8 liter. Dan untuk dosis obat sendiri, pertama untuk fungisida Doconil kita akan gunakan 1 sendok makan. Kemudian insektisida Dangke juga sama, kita gunakan 1 sendok makan. Lalu insektisida Avidor sama, kita gunakan 1 sendok makan. Dan perekat dari produk Polistik kita masih menggunakan 2 tutup botol saja ya teman-teman. Dan yuk kita racik bareng-bareng. Pertama fungisida Doconil 1 sendok makan untuk pencegahan jamur seperti bercak daun, kerak daun, busuk daun dan juga busuk batang. Kemudian insektisida Dangke kita gunakan 1 sendok makan untuk pencegahan hama seperti serangga ya, semisal belalang dan juga ulat ya teman-teman. Lalu insektisida Avidor juga sama, 1 sendok makan untuk pencegahan kutu-kutuan seperti hama trip dan juga kutu kebul, supaya tanaman terong tidak mudah keriting dan juga bule. Soalnya nggak nandur terong nek ngantek tandurane bule kabeh nang sirah mumet lah. Untuk perekatnya dari produk Polistik kita gunakan 2 tutup botol supaya obat yang kita aplikasikan tidak mudah luntur jika terjadi hujan setelah kita aplikasi obat. Kemudian kita aduk seperti biasa sampai merata ya teman-teman, supaya saat aplikasi penyemprotan bisa maksimal. Kalau untuk waktu penyemprotan bisa di pagi hari ataupun di sore hari setelah asar ya teman-teman. Ya kalau di pagi hari jam 6 sampai jam 9, kalau sore habis asar. Tapi kalau sore hujan ya mending pakai saja ya teman-teman. Jangan lupa kalau sudah di dalam tangki kita aduk kembali ya teman-teman, supaya bisa tercampur lebih rata dan hasil bisa lebih maksimal. Buat teman-teman yang mungkin masih pemula terkait masalah aplikasi obat, kalau jenengan masih tahap belajar, untuk bahan aktif kalau bisa itu maksimal 3-4 macam bahan aktif ya teman-teman. Kecuali jenengan sudah paham dan menguasai jenis bahan aktif, lalu dosis jenengan bisa tambahkan bahan aktif lainnya ya sampai maksimal 7 lah. Kalau masih tahap belajar, kalau jenengan coba-coba lebih banyak dari 4 macam bahan aktif, kalau dosis salah itu tanaman bisa terbakar ya teman-teman. Mungkin seperti ini dulu ya teman-teman terkait aplikasi obat pasca aplikasi pemupukan untuk pencegahan dan juga pengendalian penyakit dan juga hama seperti bercak daun, kerak daun, busuk batang, dan pencegahan hama seperti belalang dan juga ulat. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi dan juga inspirasi. Dan terima kasih buat jenengan semua yang sudah hadir. Kita sambung di video berikutnya. Dan sukses lah selalu buat jenengan.